SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan salat lima waktu dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji agama kita. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab matan Ghayatu wat Taqrib, yaitu matan Abu Syuja' dalam fikih Syafi'i rahimahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar darah haid, nifas dan istihadah. Yang ini adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh kaum wanita yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Ada amalan-amalan yang di situ dianjurkan, ditujukan kepada para lelaki, misalnya mencari nafkah, memimpin keluarga dan lain sebagainya. Ada juga kekhususan amalan-amalan yang di situ hanya ditujukan kepada kaum wanita, seperti melahirkan, menyusui, mendidik anak-anaknya sampai menjadi anak soleh dan soleha. Yang ini semuanya adalah mendatangkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala, faslun ad-dima'ul kharijatu min farjil mar'ati. Pembahasan tentang darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita. Beliau mengatakan wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Dan yang keluar, darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3 macam. Ada 3 macam, tidak ada yang keempat. Beliau mengatakan damul haidi wan nifasi wal istihadati. 3 darah yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah darah haid, kemudian beliau mengatakan wan nifas dan darah nifas, wal istihado dan darah istihado. Jadi memang pembahasan ini pembahasan berkaitan dengan kaum wanita, tapi kaum laki-laki juga perlu untuk mempelajarinya, karena kita punya istri, kita punya anak wanita, kita punya adik perempuan yang bisa jadi mereka belum paham dalam masalah seperti ini. Ya. Karena pembahasan ini juga berkaitan dengan hukum-hukum fikih seperti salat, puasa, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Maka di sini ada 3 macam darah yang itu keluar dari kemaluan wanita. Yang pertama beliau mengatakan fal haidu. Darah haid adalah ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati
min ghairi sababil wiladah. Penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah mengatakan darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan kondisi tubuhnya sehat. Min ghairi sababil wiladah, dan bukan karena melahirkan anak. Walaunuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Darah haid ini memiliki ciri-ciri, kata penulis, yaitu warnanya itu adalah merah kehitam-hitaman. Ya, merah ada kehitam-hitaman, kemudian kental. Ini kata Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita baca syarahnya terlebih dahulu sedikit. Al-haidu lughatan, darah haid dari segi bahasa itu as-sayalan, yaitu darah yang mengalir. Ini dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, ad-damul khariju min qubulil mar'ati allati balaghat tis'a sinin qamariyah takriban ala sabilis sihah min ghairi sababil wiladati fi awqatin ma'lumatin. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ketika mencapai usia 9 tahun. Rata-rata mencapai usia 9 tahun. Ini rata-rata ya, bukan sebuah kepastian. Ala sabili sihah, jadi darah haid ini keluar ketika wanita ini dalam keadaan kondisi sehat, bukan sedang sakit atau yang semisalnya, tapi kondisinya sehat. Darah haid ini keluar ketika wanita ini dalam kondisi fisiknya itu sehat dan tidak melahirkan, tidak sedang melahirkan. Karena kalau darah dari melahirkan itu ada lagi nanti namanya. Fi awqatin ma'lumah, dan di waktu-waktu tertentu. Ya, di waktu-waktu tertentu. Kemudian walaunuhu aswad, darah haid ini warnanya hitam, ya, kemerah-merahan. Muhtadimun ladzaun ay muji. Kemudian darah haid ini kata beliau adalah kental. Dan hal ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang darah haid ini, atau tentang permasalahan haid ini Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat nomor 222. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid, yaitu para sahabat. Bisa jadi para sahabat laki-laki ataupun para sahabiat, para sahabat-sahabat wanita. Ini bertanya kepada Nabi, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adan, katakan darah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri-istri kalian ketika mereka sedang haid. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. Jadi ini tadi ciri-ciri tentang darah haid, yaitu dikeluarkan ketika kondisi fisik itu dalam keadaan sehat. Kemudian darah ini keluar bukan karena melahirkan anak. Kemudian ciri-cirinya warnanya begini-begini, ini sudah disebutkan oleh para ahli ilmu, ya. Jadi harus kita kenali ciri-cirinya supaya kita bisa membedakan mana darah haid, mana yang bukan, sehingga kita tidak ragu-ragu kalau khususnya bagi kaum wanita. Kemudian ini tadi tentang darah haid. Wan nifas, yang kedua darah nifas. Yang kedua adalah darah nifas. Wan nifasu huwa damul khariju akibal wiladah. Dan darah nifas itu adalah darah yang dikeluarkan oleh wanita setelah dia melahirkan. Jadi di mazhab Syafi'i, darah itu dihukumi darah nifas setelah wanita ini melahirkan. Tapi kalau di fikih mazhab yang lain, itu darah nifas itu darah yang keluar ketika wanita ini sedang proses melahirkan. Jadi ketika proses melahirkan, sedang melahirkan itu keluar darah, maka ini darah nifas. Ya.
Jadi darah nifas ini adalah darah yang khusus berkaitan dengan proses ketika wanita itu menjalani persalinan. Ya, ketika dia melahirkan anaknya, melahirkan putranya. Di sini pensyarah mengatakan nifas itu dari segi bahasa al-wiladah. Nifas itu dari segi bahasa adalah melahirkan. Melahirkan. Dan dari segi istilah adalah huwa damul khariju ba'da farahir rahimi minal hamli. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim itu mengeluarkan isinya, rahim wanita itu mengeluarkan bayinya. Ya. Ini dari segi istilah. Wa sumiyan nifasu bihadzal ismi li'annahu yakhruju akiban nafsi. Darah nifas itu dikatakan dengan nifas karena seorang wanita itu mengeluarkan an-nafsu, yaitu mengeluarkan jiwa. Itu seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, an-nafsu itu kan jiwa. Ini dikatakan dengan darah nifas. Jadi berkaitan dengan proses bersalin atau melahirkan. Kemudian yang ketiga, kata al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala, wal istihadah, yaitu darah namanya istihadah. Beliau mengatakan wa huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar di hari-hari selain hari haid dan di selain nifas. Jadi dari istihadah itu darah yang keluar bukan pada hari-hari ketika wanita itu haid atau menstruasi, bukan pula ketika wanita itu sedang atau telah melahirkan seorang bayi. Jadi ini darah namanya darah istihadah. Jadi ada tiga ya. Ada darah haid, kemudian ada darah nifas, kemudian ada darah istihadah. Kemudian di sini darah istihadah itu adalah dari segi bahasa asayalan, yaitu darah yang mengalir. Kemudian dari segi istilah, damun yasilu min arakin fi adnar rahim fi ghairi ayyamil haidi wan nifas la ala sabilis sihhah. Fa ayyu damin ghairul haidi wan nifas fa huwa damu istihadah. Jadi darah kalau bukan darah haid, bukan darah nifas, itu dinamakan darah istihadah. Ya. Jadi kalau bukan darah haid, bukan pula darah nifas, ini dinamakan oleh para ahli fikih dengan istilah darah istihadah. Kemudian kita lanjutkan muddatul haid wa nifas. Rentan waktu seorang wanita itu haid dan nifas. Rentan waktu atau jangka waktu seorang wanita itu mengalami haid dan nifas. Jadi ada jangka waktunya. Qala al-musannif penulis mengatakan rahimahullahu taala wa aqallul haidi yaumun wa lailah. Paling sebentar waktu untuk haid itu 1 hari 1 malam. Ya, sehari semalam. Ini paling sedikit, paling sebentar. Jadi kalau seorang wanita mengeluarkan darah cuman beberapa jam, beberapa saat, enggak sampai sehari semalam, kemudian darah itu enggak keluar lagi, maka ini bukan darah haid menurut mazhab Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i jangka waktu yang paling pendek, paling singkat itu sehari semalam. Ini darah haid. Kemudian wa aksaruhu 15 yauman. Dan paling lama waktu atau masa menstruasi, masa haid bagi wanita itu adalah menurut mazhab Syafi'i berlangsung selama 15 yauman, 15 hari. Ya, jadi darah haid ini keluarnya paling lama, paling mentok menurut mazhab Syafi'i itu 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan
rata-rata pada umumnya wanita itu mengalami haid antara 6 sampai 7 hari. Ini rata-rata. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini memberikan penjelasan. Waktu paling singkat haid ini sehari semalam. Ya, 24 jam. Batas maksimal menurut penelitian dari mazhab Syafi'i itu adalah 15 hari. Kemudian rata-rata ini kebanyakan wanita itu mereka mengalami masa haid antara 6 dan 7 hari. 6 dan 7 hari. Walaupun di sini di mazhab yang lain ya, mazhab yang lain itu mereka tidak memberikan batasan karena memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil secara tegas baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga ini kembali kepada beberapa poin. Yang pertama, seorang wanita itu memiliki siklus rutin biasanya. Ya, biasanya wanita muslimah, wanita itu memiliki siklus rutinitas. Dia haid itu misalnya di awal bulan, biasanya 6 hari 7 hari, itu siklus rutin. Ya, ini biasanya seperti itu. Maka kalau memang dia 6 hari atau 7 hari itu dia haid, kemudian selesai, maka wanita ini harus mandi besar, mandi junub ya. Jadi mandi junub semua badannya itu terkena air, supaya dia bisa melaksanakan ibadah sholat. Ya. Adapun ketika 6 hari 7 hari kok masih keluar dan dia tahu ini darah haid dengan ciri-cirinya, maka dia tunggu sampai 15 hari. Ditunggu, jadi kurang lebih 2 pekan. Ternyata 15 hari kok masih keluar 16, 17, maka ini namanya darah istihadah. Karena mentok batas maksimal ya menurut mazhab Syafi'i itu adalah kurang lebih 15 hari. Ternyata kok masih keluar, maka ini dinamakan, dihukumi dengan darah istihadah, darah penyakit ya, darah penyakit. Ini kata para ulama. Jadi di sini ada sebuah faedah, tahdidu aghlabin nisa fi zamanil haid sittatun aw sab'atu ayyamin bilayaliha istiqra'un. Jadi dari mana mazhab Syafi'i ini memberikan ketentuan bahwasanya wanita itu rata-rata haidnya itu 6 sampai 7 hari, maka ini dengan penelitian, yaitu di zaman dulu ya, di zaman Imam Syafi'i dan setelahnya ulama-ulama Syafi'i itu mereka meneliti setiap wanita, istri-istri mereka, adik-adiknya, ya ibu-ibunya itu ditanya, ternyata rata-rata menemukan jawaban antara 6 sampai 7 hari. Ya ini memang namanya istiqra' karena tidak ada landasannya langsung dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Ya, ini kata para ulama. Ini tadi tentang darah haid, waktunya sampai seperti itu. Atau misalnya kalau kita bingung ini darah haid atau bukan, maka tentukan ciri-cirinya. Darah haid itu seperti yang dikatakan tadi, darahnya itu kental, berwarna merah dan kehitam-hitaman, itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri kemudian dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sedang sakit atau kecapean atau kelelahan atau yang semisalnya. Ya, kalau ciri-ciri itu ada, wanita ini dalam keadaan sehat, kemudian darahnya itu ada bekas seperti tadi, maka itu darah haid. Ya. Kemudian juga dilihat keumuman wanita di zamannya. Misalnya wanita di kampungnya itu rata-rata haid itu 6-7 hari, ya dia ikut seperti itu. Ya dia ikut dalam rutinitas yang ada di orang yang di sekitarnya. Kemudian Al-Imam Al-Sujah melanjutkan, wa qallun nifasi, tentang darah nifas ini paling sedikit, paling sebentar itu lahdah, yaitu ketika proses pengeluaran bayi, proses kelahiran bayi, kemudian ada darah, ini paling sebentar itu. Kemudian paling lama kapan? Paling lama, paling mentoknya masa nifas menurut mazhab Syafi'i adalah wa aksaruhu sittuna yauman. Dan masa nifas ini paling lama itu sampai 60 hari. Ya 60 hari sampai 2 bulan.
kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan rata-rata, ini sekali lagi batasan rata-rata, kebanyakan wanita itu mereka mengalami masa nifas itu dalam jangka waktu 40 hari. Ini rata-rata. Ya. Ini dalam batas rata-rata wanita itu mengalami masa nifas. Kemudian beliau mengatakan wa qallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aksarihi. Wa qallu tuhri, dan masa suci, jadi antara haid pertama, kemudian wanita itu berhenti, masa darah haidnya berhenti, kemudian dia mandi besar, akhirnya dia masuk masa suci di sini. Kemudian rata-rata antara haid pertama dengan haid yang kedua itu minimal jaraknya adalah, kata beliau, 15 yauman, yaitu 15 hari. Ini jarak antara haid pertama dengan haid yang kedua. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk kebanyakannya, untuk batas maksimalnya. Bisa antara haid pertama dengan haid kedua bisa lebih dari 15 hari, bisa 20 hari, bisa 25 hari. Ini tidak ada batasan maksimalnya. Ya, yang penting bagi seorang wanita muslimah itu dia paham ciri-ciri darah haid itu apa. Ya, ciri-ciri darah haid itu apa. Dan biasanya ketika wanita ini selesai masa haidnya itu mengeluarkan cairan kayak berwarna putih, ya, lendir berwarna putih. Ini kata para ulama, ya. Dalam buku-buku fikih disebutkan demikian. Kemudian di sini pensyarah buku ini memberikan faedah. Memberikan apa? Faedah. Jadi kalau darah haid itu, darah nifas itu ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Adapun istihadah ini juga ada hukum-hukumnya para jemaah. Seorang wanita ketika dia mengeluarkan darah istihadah, yaitu darah yang bukan darah haid, bukan juga darah nifas, maka wanita yang istihadah ini dia boleh sholat. Laha an tusalli wa taqra'ul Qur'an wa tu'addil ibadata bi syartin an takuna ala wudu'in. Jadi kalau seorang wanita itu sedang istihadah, dia boleh sholat, dia boleh membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, dengan syarat dia berwudu tentunya. Jadi setiap kali sholat dia wudu. Setiap kali hendak membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, maka dia berwudu. Ini kalau orang itu wanita ini mengeluarkan darah istihadah, yaitu darah yang bukan haid dan nifas. Ya. Kemudian hukum yang kedua, poin yang kedua berkaitan dengan darah istihadah, yaitu bukan darah haid dan nifas. La yajibu 'alaihal ghuslu likulli salatin bal 'alaihal wudu'u likulli fardin ba'da dukhulil waqti wa taghsilu farjaha wa tad'u syai'an yamna'u dam min talwisis saw. Kalau orang istihadah, wanita istihadah ini dia tidak diwajibkan mandi. Berbeda dengan haid dan nifas. Haid dan nifas selesai masa haid, selesai masa nifas, maka wanita ini wajib untuk mandi besar. Adapun dari istihadah tidak. Wanita yang bersangkutan ini ketika mengeluarkan dari istihadah, dia tidak wajib untuk mandi besar. Dia hanya cukup berwudu setiap masuk waktu sholat. Jadi nunggu waktu sholat dulu. Misalnya mau sholat isya, nunggu azan isya. Waktu sholat isya masuk, dia wudu, baru dia sholat. Ya. Jadi setiap sholat itu dia berwudu. Kemudian dia membersihkan kemaluannya dan memakai sesuatu yang bisa menahan keluarnya darah sehingga tidak mengenai pakaiannya. Kan darah ini kan najis ya. Maka dia memakai sesuatu, entah apapun namanya, untuk menahan keluarnya darah sehingga darah ini tidak mencemari pakaiannya. Ini berkaitan dengan istihadah. Dan yang ketiga, masih berkaitan dengan istihadah ini, yahilul jima'u bizaujati al-mustahadati. Boleh seorang suami berhubungan dengan istrinya ketika istrinya ini mengalami istihadah.
Jadi beda dengan haid dan nifas. Beda dengan haid dan nifas. Kemudian kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan istihadah, haid, istihadah dan nifas. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala, al-Imam Abu Syuja rahimahullah mengatakan, qala al-musannif wa aqallu man takhidu fihi al-mar'atu tis'u sinin. Dan batasan minimal, maksudnya di sini batasan usia ya, usia minimal seorang wanita itu haid itu ketika dia usia 9 tahun. Ya. Jadi ini menurut mazhab Syafi'i, wanita itu bisa haid itu minimal dia usia 9 apa tadi? 9 tahun ya, 9 tahun. Walaupun ini tidak ada dalilnya ya. Maksudnya tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah, dari hadis. Ini menurut pengamatan dan penelitian yang ada di mazhab Syafi'i. Walaupun bisa jadi seorang wanita mungkin usia 8 tahun dia sudah haid, itu bisa saja terjadi. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Beda negara, beda keadaan. Wanita di setiap negara mungkin itu beda keadaan. Di negeri Arab mungkin keadaannya berbeda. Bisa jadi 8 tahun sudah haid. Ya. Bahkan disebutkan juga di mazhab Syafi'i, kalau nggak salah ya, di mazhab Syafi'i itu ada seseorang itu umur 21, wanita umur 21 tahun sudah punya cucu. Umur 21 tahun sudah punya cucu. Gambarannya bagaimana? Jadi wanita ini haid umur 9 tahun haid, kemudian dia dinikahkan sama bapaknya. Kemudian dia nikah umur 9 tahun kan gitu ya. Kemudian dia punya anak umur 10. Punya anak umur 10. Kemudian anaknya ini besar sampai anaknya juga umur 9 tahun haid juga. Kemudian anaknya ini dinikahkan sama bapaknya umur 9 tahun, umur 10 tahun dia nikah. Otomatis wanita ini kan punya apa? Punya cucu. Ya. Ini disebutkan juga demikian. Dan beliau mengatakan wa aqallul hamli 6 ashhur. Wa aqallul hamli 6 ashhur. Ini penting juga. Batasan minimal, ini minimal ya, minimalis, wanita itu mengandung atau hamil itu 6 bulan. Jadi batasan minimal wanita itu mengandung itu adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kemudian dia bisa melahirkan. Ini minimal ya, minimal 6 bulan itu kemudian dia melahirkan. Kemudian melahirkan. Jadi kalau ada seorang wanita dia menikah dengan seorang laki-laki, dengan suaminya, ternyata wanita ini 5 bulan sudah melahirkan. Wah, ini tanda-tanda bahwasanya anak ini bukan dari si suami tersebut, dari laki-laki yang sebelumnya. Ini harus kita perhatikan juga. Maka para ulama itu sampai detail ya. Mereka memberikan penjelasan kepada kaum muslimin supaya mereka paham bahwasannya batasan minimal wanita itu hamil dan kemudian melahirkan itu 6 bulan. Wa aksaruhu 4 sinin. Dan paling lama, ya ini paling lama wanita itu hamil sampai 4 tahun. Ini dalam fikih ya. Walaupun nggak tahu zaman kita itu terjadi atau tidak. Itu disebutkan dalam kitab fikih seperti ini. Wa aksaruhu 4 sinin. Dan paling lama wanita hamil itu sampai 4 tahun. Ya kita nggak bisa membayangkan bagaimana susah payahnya seorang ibu ketika dia mengandung sampai tahunan gitu ya. Sampai bertahun-tahun. Ya, sampai bertahun-tahun. Disebutkan dalam Al-Quran, ini bukan berkaitan dengan 4 tahun tadi ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15.
Kenapa mazhab Syafi'i itu memberikan batasan orang wanita itu hamil itu minimal itu 6 bulan, kemudian bisa melahirkan? Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah yang menciptakan manusia ya, dan Allah yang paling paham dan maha tahu tentang manusia ini, bagaimana speknya manusia itu gimana, Allah yang paling tahu, baik laki-laki ataupun wanita. Allah sebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi wanita itu mengandung dan menyusui itu kalau di total ada 30 bulan. Salasuna syahra, 30 bulan. Ini di jumlah hamil itu sekian sama menyusui itu sekian, kalau di total ketemunya 30 bulan. Di dalam surat Luqman ya, nanti dicek ayat keberapa, wa fisaluhu fi amaini. Wanita itu menyusui itu dalam 2 tahun. Jadi 2 tahun itu berapa bulan? 24 kan? 24 bulan ini wanita itu menyusui. Ini rata-rata. Sehingga 30 dikurangi 24 ketemu 6. Ketemu 6 bulan. Jadi inilah, dari sinilah mazhab Syafi'i itu mengambil istinbat. Istinbat itu mengambil hukum bahwasanya minimal wanita itu mengandung dan melahirkan itu adalah dalam waktu 6 bulan. Dari ayat di surat Al-Ahqaf dan di surat Luqman. Ya. Ini minimal ya. Dan paling banter itu adalah sampai berapa? Sampai 4 tahun. Bahkan di sini waqat rawal Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau itu meriwayatkan, menyebutkan ulida Ibnu Ajlan li arba'i sinin. Ada seorang namanya Ibnu Ajlan. Seorang namanya Ibnu Ajlan itu lahir dalam waktu di kandungan sampai 4 tahun. Ini terjadi ya. Ini kisah nyata, bukan fiktif atau bukan khayalan, tapi disebutkan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i bahwasanya ada seseorang namanya Ibnu Ajlan itu lahir ketika dia sudah di kandungan itu selama 4 tahun. Ya, di kandungan. Kemudian Al-Imam Abu Syuja mengatakan wa ghalibuhu tis'ata asyhur. Tapi rata-rata wanita itu hamil adalah 9 bulan. Wa ghalibuhu tis'atu asyhurin. Ya, tis'atu asyhur. Ini rata-rata wanita hamil itu adalah 9 bulan. Kemudian kita lanjutkan. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan nifas. Apa-apa ibadah-ibadah apa yang tidak boleh dikerjakan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Beliau mengatakan wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a. Diharamkan bagi wanita haid dan nifas 8 macam ibadah. Diharamkan, dilarang bagi wanita yang sedang haid dan nifas itu 8 hal. Yang pertama as-shalah. Ya, yang pertama adalah salat. Ini dilarang. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas itu dilarang salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Ya. Yang kedua adalah as-shaum. Yang kedua adalah saum, yaitu puasa. Baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Perbedaannya, kalau wanita haid dan nifas, kalau selesai masa haid dan nifasnya, mereka diperintahkan mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya. Bagaimana kok bisa demikian? Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini menunjukkan apa para jemaah? Bahwasanya ibadah itu harus berlandaskan dalil. Ya. Baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah ataupun kesepakatan para ulama. Jadi kenapa wanita itu kalau dia haid dan nifas, selesai masa haid dan nifas,
dia hanya diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat, ya karena itulah perintahnya. Ya, itulah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah kita bertanya kenapa, karena kita beragama itu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran. Wanita haid ini dilarang membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran di sini dengan memegang mushaf, ya. Karena yang keempat, wa mashul mushafi wa hamluhu. Yang keempat, wanita haid dilarang memegang mushaf dan membawanya. Memegang mushaf dan membawanya dilarang. Sampai dia suci, mandi besar, baru dia boleh memegang mushaf dan membawanya. Adapun kalau wanita haid ini baca Al-Quran pakai HP, kan bisa ya, ada aplikasinya ya, maka ini nggak masalah. Karena ini di HP itu kan ada layarnya kan, jadi ada penghalangnya, tidak langsung menyentuh kepada ayat-ayat Al-Qur'annya, tidak. Ya, yang dilarang itu memegang mushaf dan membawanya, mushaf yang ada ya, entah itu mushaf to atau ada terjemahnya. Yang penting mushaf itu dilarang. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, dukhulul masjid. Dilarang memasuki masjid bagi wanita yang sedang haid atau nifas dalam mazhab Syafi'i. Yang keenam, dilarang tawaf, wat tawaf. Yang ketujuh, wal wat'u, dilarang berjima, dilarang melakukan hubungan suami istri bagi wanita yang haid dan nifas. Dan yang kedelapan, wal istimta'u bima bainas surrati war rukbah. Dan tidak boleh, yang kedelapan, ini bagi wanita atau bagi suami yang ingin bersenang-senang dengan istrinya yang haid, itu boleh asalkan antara pusar dan lutut ini nggak boleh. Jadi kalau seorang suami tahu istrinya itu lagi haid, maka dia boleh bersenang-senang dengan istrinya dengan menghindari anggota tubuh antara pusar dan lutut. Ya, jadi pusar dan lutut ini ditutupi, jangan sampai terjadi pelanggaran dalam hal ini. Ya. Ini di yang ke-8. Wallahu alam, kita mendengarkan azan dulu. Adapun kalau ada yang bertanya kita persilakan setelah azan. Wallahu alam bishawab.
Baik, mungkin ada yang bertanya atau ada yang menambahkan. Jadi ini tadi 8 hal yang dilarang bagi wanita yang haid dan nifas. Adapun tadi dilarangnya wanita haid untuk masuk ke masjid ini adalah pendapat yang bisa dikatakan lemah ya. Karena dalam hadis Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah ketika Aisyah ini haid, ya, beliau bersabda, inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi haid ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan kepada wanita-wanita anak keturunan Adam. Ya, faf'ali ma yaf'alul hajj, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghayra alla tatufi fil bait. Hanya saja engkau enggak boleh tawaf sampai engkau suci. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini tidak melarang Aisyah untuk datang ke Masjidil Haram. Yang dilarang dari Nabi, yang dilarang oleh Nabi SAW kepada Aisyah istri beliau ketika Aisyah ini haid adalah melakukan ibadah tawaf. Karena tawaf ini seperti sholat. Ya, hanya saja tawaf ini kan boleh ngobrol, boleh bicara ya. Kalau tawaf itu ya. Ini tadi tentang hal-hal yang dilarang ketika haid. Dan ketika wanita haid ini di bulan Ramadan, kemudian dia nggak bisa puasa karena haid, maka masih ada peluang-peluang untuk mencari pahala di bulan Ramadan. Jadi ketika wanita haid itu jangan pasar, saya haid. Jadi kebebasan untuk beribadah itu nggak bisa leluasa. Tetap kita bisa meraih pahala semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Bagi wanita-wanita yang haid itu bisa, nanti bisa dicari rekaman dari ceramah-ceramah para asatidz kita Ahlus Sunnah yang menjelaskan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan Ramadan itu apa. Ya, sehingga nggak kalah dengan kaum laki-laki, nggak kalah dengan kaum laki-laki dalam berlomba mencari pahala di bulan Ramadan. Di sini ada yang bertanya, dulu saya tidak tahu kalau punya hutang puasa itu harus diqodok. Jadi saya tidak pernah mengqodok puasa kalau saya punya hutang puasa. Apa yang harus saya lakukan sekarang karena saya sudah tahu? Jadi dalam hal ini ketika wanita muslimah itu tidak tahu, belum sampai ilmu bahwasanya puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid atau karena sakit atau karena safar itu wajib diganti, kemudian baru sekarang dia sudah tahu, ya kalau bisa diingat kira-kira berapa itu bisa diqodok kalau memang diingat. Kalau tidak bisa diingat karena sudah bertahun-tahun numpuk dan sebagainya, maka ini ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, jujur dalam bertaubat. Ya, tidak boleh kita ulangi lagi menyesali perbuatan tersebut, kemudian kita berhenti dari hal tersebut. Kemudian kita perbanyak amal soleh, perbanyak puasa-puasa sunnah misalnya, untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Ya, jadi seperti itu kalau memang kita baru tahu dan kita nggak ingat berapa lama kita meninggalkan qodok Ramadan ini, berapa hari misalnya kita nggak ingat, ya kita bertaubat dengan taubat yang jujur, taubat yang tulus. Kita mengharapkan memohon ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, kita optimis semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Situ aja. Kemudian perbanyak amal soleh, di antaranya perbanyak puasa sunnah. Bisa ayamul bid, bisa Senin Kamis, ya puasa sunnah yang penting. Itu mudah-mudahan bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita di waktu yang lampau. Kemudian apakah fidyah itu dibayar hanya pada bulan Ramadan saja atau boleh pada selain bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Boleh di luar bulan Ramadan. Ya, boleh di luar bulan Ramadan. Walaupun ada memang riwayat dari Anas bin Malik itu beliau membayar fidyah ini di akhir Ramadan, itu bisa. Tapi seandainya kita kelupaan atau kita nggak ada kemampuan membayar fidyah, itu insya Allah boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Ya. Dan ini memang sekarang kita di bulan Sya'ban, ini gerbang terakhir bagi wanita-wanita muslimah yang masih punya hutang puasa ini segera dilunasi. Ya, ini bulan Sya'ban itu kesempatan terakhir ya, dalam artian wanita muslimah itu bisa membayar lunas hutang-hutang puasa di Ramadan yang tahun lalu. Jadi ingat-ingat ya berapa hutangnya segera dibayar sebelum masuk Ramadan di tahun ini. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau baru sempat mengqodok puasa itu di bulan Sya'ban. Karena beliau sibuk ya melayani dan
melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keperluan-keperluan beliau dan lain sebagainya. Ini tadi pertanyaan yang disampaikan, wallahu alam. Ini yang mungkin bisa kita bahas berkaitan dengan seputar haid dan nifas dan istihadah. Ini pembahasan yang singkat para jamaah dan bisa kita memperdalam dalam kajian-kajian yang lain ya. Dari para asatidz kita, para guru-guru kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa kita mendengarkan lebih detail. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa minimal kita punya gambaran atau kita ingat ya, yang dulunya lupa ternyata ingat, ternyata haid itu seperti ini, nifas itu seperti ini, istihadah itu seperti ini. Karena di antara manfaat kajian itu adalah mengingatkan bagi yang sudah pernah tahu ya, dan memberikan informasi kepada yang belum tahu. Itu di antara manfaat kajian-kajian ilmu seperti saat ini. Wallahu alam, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.